di Yohanes 7 nomor 49 itu salah di mata Paulus, betul? Oke, silakan argumen. Saya nanti akan jelaskan. Iya. Karena di dalam ajaran Nabi Musa yang layak dikatakan terkutuk adalah orang yang tidak mengikuti hukum Taurat beserta dengan perbuatannya. Ulangan 27 nomor 26, maka orang tersebut layak dikatakan terkutuk. Itu yang dikatakan oleh Nabi Musa. Jelas karena Nabi Musa menerima Taurat bagi barang siapa yang tidak mengikuti hukum Taurat, maka dia layak disematkan sebagai manusia terkutuk. Itu yang ada di dalam ajaran Nabi Musa. Karena Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa. Lalu Yesus datang setelah Nabi Musa, melengkapi ajaran Nabi Musa. Menggenapi itu kan melengkapi ya. Menggenapi itu artinya melengkapi. Lalu Yesus datang melengkapi ajaran Nabi Musa dengan mengatakan bahwasanya orang-orang yang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal saja terkutuk, apalagi tidak menjalaninya. Jadi orang-orang baik dari ajaran Yesus maupun dari ajarannya Nabi Musa tidak mengenal Taurat, tidak mengikuti Taurat adalah orang-orang terkutuk. Lalu setelah Nabi Musa tidak ada, Yesus juga tidak ada, datang Paulus dengan ajarannya. Salah satu di dalam ajaran Paulus itu, salah satu ajaran yang dibawakan oleh Paulus ini tertulis di dalam Galatia 3 nomor 11. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Bahwasanya tidak ada yang dibenarkan karena mengikuti hukum Taurat. Sudah? Artinya ajaran Paulus ini telah memfitnah apa yang diajarkan oleh Yesus dan Nabi Musa. Sudah? Iya, artinya ajaran Paulus ini telah memfitnah apa yang diajarkan oleh Yesus dan Nabi Musa, betul? Sudah? Kan Iya. biar giliran saya. Kalau sudah, biar Ya, betul itu. Betul, Paulus. Tapi kita ambil poinnya. sudah, biar kan saya yang berbicara sesudah itu. Makanya bilang sudah, kalau sudah saya Iya, berbicara. silakan. Biar enggak Silakan. ketimpaan. Iya, silakan. Oke. Ini kan surat Paulus ini kan kepada jemaat di Galatia. Dia memberikan surat ini kepada jemaat di Galatia atau selain daripada bangsa Israel itu. Nah, di ayat 12-nya menjelaskan, ya, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, dia menjelaskan itu. Nah, di sini Paulus memberikan perbandingan tentang hukum Taurat dan iman. Nah, dalam hukum Taurat itu artinya harus melakukan semua perintah-perintah hukum Taurat itu. Beda dengan iman. Iman itu artinya mempercaya. Sementara yang selama di dalam hukum Taurat itu, yang mengikuti hukum Taurat karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan hukum Taurat itu. Tetapi di dalam kasih atau iman, seperti yang tertulis dalam Efesus 2, adalah Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu, kamu diselamatkan bukan karena hasil pekerjaanmu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Nah, di sini dia sedang menggambarkan, mengajarkan di sana, bahwa hukum Taurat, jelas juga di ayat 12 ini mengatakan, yang menyelamatkan di hukum Taurat itu karena Anda melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Melakukan itu. Tetapi di sini dia memberikan perbedaan hukum Taurat dengan iman. Artinya ketika Anda mengikuti semua hukum Taurat, berarti harus melakukannya semua. Tetapi tidak ada yang sanggup melakukan segala hukum Taurat itu. Makanya ada yang disebut kasih karunia Allah. Dia sedang memaparkan itu di sana kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia ini adalah orang di luar bangsa Israel. Tuh. Silakan. Iya. Saya nggak tanya mau iman, mau apa. Saya tanya Taurat. Dibenarkan tidak kata Paulus yang mengikuti hukum Taurat? Kalau dibenarkan, jelaskan. Kalau tidak dibenarkan, jelaskan. Gitu loh. Iya. Karena Yesus itu datang ke dunia bukan untuk menghilangkan hukum-hukum itu, tetapi untuk melanjutkan kembali. Makanya Yesus juga pernah berkata, karena siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi barang siapa yang meniadakan salah satu aja perintah yang ada di dalam hukum Taurat, itu jatahnya adalah neraka, kata Yesus, Matius 5 nomor 19.
Yesus itu sendiri yang ngomong, baca dalilnya. Matius 5 nomor 19. Karena itu siapapun yang meniadakan salah satu aja perintah hukum Taurat, jatahnya adalah tempat terendah. Apa itu? Neraka. Itu kata Yesus. Lalu Paulus datang di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketetapannya. Ini Paulus ini dengan ajarannya telah meniadakan hukum Taurat beserta dengan ketetapannya. Yesus datang mengatakan, barang siapa yang meniadakan satu saja perintah Taurat, neraka jatahnya dia. Lalu datang Paulus. Paulus datang dengan ajarannya Efesus 2 nomor 15, meniadakan segala ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat. Bahkan Paulus berani mengatakan, tidak dibenarkan karena mengikuti hukum Taurat. Galatia 3 nomor 11. Coba Anda bayangin, Yesus mengatakan satu aja hukum Taurat itu ditiadakan, jatahmu adalah neraka. Datang Paulus di Efesus 2 nomor 15, ditiadakan semua hukum Taurat. Sudah. Sebenarnya kamu ini mau mengikuti ajarannya Yesus atau mengikuti ajarannya Paulus? Saya tanya dulu sama kamu. Sudah? Udah ya? Di Efesus 2 ayat 15, mana ada Paulus yang membatalkan di sana? Enggak ada Paulus membatalkan. Siapa yang berbicara di situ? Oke, kita baca ayatnya dengan pelan-pelan. Siapa yang membatalkan di sana? Bukan Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Siapa yang membatalkan di sana? Iya, Yesus, bukan Paulus. Perhatikan. Tunjukkan dalilnya Yesus membatalkan hukum Taurat. Ini kan yang kita baca. Tadi Anda kan merujuk kepada Efesus 2 ayat 15. Yesus. Ini Yesus ini sudah difitnah ini. Orang sudah nggak ada, sudah mati kok dikatakan kita kan mau membaca Efesus 2 ayat 15. Tunjukin dalilnya. Yang Anda mengatakan Paulus yang berbicara membatalkan siapa? hukum Taurat. Padahal di situ yang berbicara bukan Paulus di situ yang siapa? Yang berbicara di situ siapa? Paulus. Itu surat buat siapa? Paulus. Ya. Yang membatalkan siapa? Di sini yang membatalkan kematian Yesus. Yang di sini menceritakan tentang kematian Yesus, tetapi yang membatalkan siapa? Kematian Yesus. Paulus. Baca pelan-pelan. Enggak, saya baca pelan-pelan. Enggak, dengar ya. Dengar begini ya. loh, ini giliran saya baca. Bang Zamili, saya baca dulu, dengarkan dulu, saya baca. Ini dibaca dengan baik. Saya akan baca dengan baik dan dengarkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu menurut siapa? Itu menurut siapa? Ini yang disampaikan Rasul Paulus. Iya, itu menurut siapa? Jadi di sini bukan Paulus yang membatalkan, itu kalimat itu siapa? yang membatalkan. Dia nggak ngerti menurut siapa, Bang Darian. Itu perkataan siapa itu? Perkataan siapa yang kau baca? Ini kan surat Paulus. Iya, perkataan siapa? Efesus. Iya, siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong di surat Paulus itu? Siapa yang ngomong? Paulus memberikan surat kepada jemaat di Efesus. Iya, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong di situ? Iya, ngomong siapa, sebut namanya. Siapa namanya? Rasul Paulus yang berbicara, yang menulis ini. Ya, Paulus. Berarti Paulus yang membatalkan kan gitu. Karena 10-nya dibaca dari nomor 10-nya biar jelas. Bang Jamili. Mana ada di situ? Dari nomor 10-nya Bang Jamili baca. Mana ada Yesus berkata, kalau saya mati hukum Taurat batal. Mana? Dengarkan dulu kalian. Ini kan sedang Efesus 2 ini yang kita bahas. Kalian bedakan kalimat yang mengatakan saya Paulus membatalkan Taurat. Jadi begini Bang Zamili. Jadi begini Bang Zamili. Yang mengatakan di situ yang membatalkan hukum Taurat itu adalah kematian Yesus. Itu yang membatalkan, bukan Paulus. Paulus itu menggunakan Yesus sebagai alasan dia untuk membatalkan hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan akan membatalkan hukum Taurat. Begitu loh Pak Jamili. Orang-orang boleh menggunakan nama Yesus, tetapi sebelum semuanya terjadi. Tetapi benarkah itu pernah diajarkan oleh Yesus? Sudah genap, sudah selesai. Di mana Yesus mengatakan sudah selesai hukum Taurat? Di mana?
Sejak kapan Yesus mengatakan hukum Taurat itu telah batal? Hah? Sudah selesai, hukum Taurat itu sudah selesai, sudah batal, itu di mana? Dalilnya di Di situ mana? pekerjaan Yesus yang Eh? datang ke dunia itu kan melakukan segala pekerjaan Allah. Mengajar Dan dia. matinya di kayu salib kan sudah mengatakan sudah selesai. Sudah selesai segala sesuatu, semua yang dikatakan. Nah, disitulah membuat semuanya itu Apanya yang terjadi. sudah selesai? Apanya yang sudah selesai? Pekerjaan Yesus. Iya, pekerjaannya dia sudah selesai. Tetapi hukum Taurat itu bukan pekerjaan. Hukum Taurat itu selesai juga gitu. Maksudnya Iya, hilang juga gitu. Hilang juga. tidak hilang. Siapa bilang hilang hukum Taurat? Kalau tidak hilang berarti masih berlaku sampai saat ini. Kalau mau hidup menurut hukum Taurat, hiduplah menurut hukum Taurat. Nah, kamu mengikuti nggak hukum Taurat? Saya ikuti. Dibenarkan nggak kamu sama Paulus? Dibenarkan saya sama Paulus. Kamu katanya Mengikuti hukum Taurat itu artinya Dibenarkan nggak sama Paulus? tadi kan sudah saya jelaskan. Paulus itu sedang menjelaskan bagaimana cara mengikuti hukum Taurat dan iman. Memang kurang ajar si Paulus ini ya. Jangan begitu Iya. lah. Jangan memancing Begini loh bang, keributan. abang, begini loh bang. Ya, di situ Kenapa kan, sih kalian memancing keributan? abang, begini loh bang, Enggak suka begitu. bang. Di dalam dalil-dalil itu ada yang diyakini perkataan Oke, saya Yesus. izin turunnya. Mohon maaf ya, lain kali lagi kita berbicara. Santai aja bang, Sepertinya santai, sudah santai bang, santai enggak bang, kondusif. santai. Oke, Saya minta kan tidak izin. menghujat Selamat Anda, malam saya juga tidak semuanya. menghujat Lain kali kan Paulus. ada jangan Maka nangis, menangislah Zamili. Jangan nangis. Iya teman-teman, tidak apa-apa, dosa di gitu. Dia sudah mau nangis, dia sebenarnya dia cuma bertahan aja karena imannya, tapi tidak perlu dia ini. Tidak apa-apa. Saya masih banyak dalil yang buat dia ini apa namanya. Dia muter-muter bang dari tadi Saya sampai paham, ketiduran aku. saya paham, saya paham dia di situ, makanya sudah dari tadi sudah pingin lari sebenarnya gitu. Sama Bang Dalbo juga sudah lari. Saya tambahin pula dalilnya bahwasanya barang siapa yang meniadakan nyatanya adalah neraka. Nah di situ Paulus telah meniadakan gitu loh. Dan di situ dia tidak bisa lari, teksnya adalah perkataan Paulus gitu. Legitimasinya nggak ada gitu loh. Karena hukum Taurat itu adalah perintah dari Tuhan. Tentu yang bisa membatalkan adalah Tuhan itu sendiri. Saya mau lari lagi ke situ. Selamat malam semuanya. Malam. Iya ini Mardan. Iya begini Mardan. Ini untuk Mardan ya. Tertulis di dalam Matius 7, Baru naik langsung ditanya. Ngeri ya. Iya, nggak apa-apa, saya tahu kamu Kristen. Tertulis Iya, memang di saya- Matius 7. Gini Iya, bang, nggak apa-apa. Bang Darian, sebentar bang. Eh, Sebentar bang Darian ya, gini. Emang kalau keroyokan itu menurut anda seperti apa sih? Kalau keroyokan. siapa yang main keroyokan? Kalau mau satu sama kalau satu, nggak apa-apa. keroyokan itu Enggak, maksud saya nggak suka loh Iya, orang Kristen. Saya nggak suka loh orang Kristen itu suka nipu-nipu kalau naik di Komal Muslim seolah-olah dikeroyok. Oh, saya dikeroyok. Kalau saya sendiri, kalian berenam juga nggak apa-apa loh. bukan. Saya nggak suka loh Bang, di maksud saya gitu. Saya kan mau bertanya bang, menurut abang kalau keroyokan itu seperti apa? Udah menurut Anda, gitu? kalau udah kita gak usah bahas sesuatu yang nggak benar gitu loh. Saya kan nggak keroyokin Anda. Saya kan nggak keroyokin siapapun di sini. Saya kan nonton di bawah bang, saya kan juga nonton di bawah tadi. Yang ngeroyokin dia siapa? Orang dia cuma diskusi sama saya. Dia mau nangis dia, makanya dia turun. Iya, Makanya dia pamit. izin. Bang Martin tidak ada yang keroyokan. Saya kemarin pakai akun itu hierarki, saya dikeroyok loh. 6-7 orang yang keroyok saya. Enggak juga saya ngeluh-ngeluh gitu loh. Saya ikuti mereka. Bukan. Maksud saya kan bertanya, kalau menurut abang, kalau keroyokan itu seperti apa yang Anda pahami? Iya, Yaelah. itu dari pertanyaan Anda karena Anda sedang melihat di sini ada Nah, kita pengeroyokan. nggak bahas atau keroyok, tidak. kita nggak bahas keroyokan. Iya. Ini diskusi lintas agama ya, Iya, nggak perlu. Jadi gitu nggak ada loh, Bang. keroyokan sih. Saya Jadi kemarin pertanyaan apa sampai sih itu? dikeroyok, Nggak usah dibahas lah. sabar dulu. Sampai saya dikeroyok sama Komal Kristen, saya nggak ngeluh-ngeluh juga loh. Saya tetap dengan apa yang saya paham itu yang saya sampaikan kepada mereka. Oke, nah sekarang giliran Cuman Pak kan dia Martem. mau aja. Sabar Pak Martem. Mana Dia orang nggak ada waktunya.
Ya, sekarang Pak Orang yang Marta. diskusi sama saya aja pamitnya baik-baik kok, izin kok. Kok yang mendengarkan sama yang tipik-tipik kok playing victim, Oke. dikeroyok. Apa sih kamu itu? Oke, Pak Marta, fokus Jangan saja. playing victim gitu loh. Ya Iya, kalau Pak misalnya kamu Oke lah. takut, sabar kalau dulu Bang memang Darian. Kristen itu takut, iya. Sabar dulu Bang Silakan. Darian. Pak Marta, kalau mau diskusi aja saudaraku. Kami sportif juga Boleh. ketika Anda bisa berdamai dengan waktu, ya. Kami akan sportif itu. Jadi ketika saudara Boleh, Bang. kami membangun narasi, kemudian sampai pada titik poin yang mereka ingin dipertanyakan kepada Anda, maka sekiranya Anda menjawab dengan data, ya Bang. Seperti itu. Oke. Boleh, Bang, boleh. Silakan Pak Martin memulai dari tema kami ini. Menurut Anda, apakah tema ini suatu kesalahan mutlak yang kami sematkan, Yesus Tuhan hayalan saja? Karena kenapa? Anda saya bisa berikan pengantar atau Anda membantah langsung. Silakan. Oke. Masuk Pak Darian, Gini. sebentar Pak Darian. Oke. Ya. Jadi kalau menurut abang dulu ya. Iya, arti makanya kata itu, Tuhan Bang. Iya, sebentar Bang, saya jelaskan dulu Bang. Arti kata Tuhan itu seperti apa yang Anda pahami? Oke, baik. Jadi pengertian kata Tuhan, Abang ya. Tuhan itu secara umum disebutkan untuk menyebutkan nama Tuhan. Karena kata Allah, menyebutkan nama Allah ya. Jadi Tuhan kata umum untuk menyebutkan kata Allah. Itu menurut definisi kata Tuhan, abangku. Oke? Jadi Tuhan itu kata umum untuk menyebutkan nama Tuhan, Allah. Iya, Oke? jadi Nama kata Allah. Tuhan Nah, itu, iya, jadi Tuhan itu kan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau itu Iya. bahasa Indonesia kita gunakan saja kaidah bahasa Indonesia. Jadi kata Tuhan itu merujuk kepada bahasa yang digunakan biasa umum untuk ya. Begini, sabar dulu Iya, Bang untuk Darian. Bang Darian, sabar dulu Bang Darian. Jangan timpali saya dulu. Maksud Nanti saya. Abang saya berikan waktu, Bang Darian. Iya, Sabar. silakan. Biar saya beri pengertian orang ini. Jadi kata Tuhan itu umum, abandaku. Oke? Karena itu ilah. Bukan itu Berbeda maksud dengan saya Bang. Pengertian kata Tuhan itu seperti apa? Contohnya kata Tuhan, apakah dia sebagai pencipta langit dan bumi aja? Atau ada yang lain? Iya, sabar abangku. Karena Anda kan berbicara, nanti kita ulas dari Anda. Kan Anda kan berbeda dengan kata Allah. Allah kan merujuk Begitu kepada maksud saya, hakikat Bang. yang keesaan. Iya, saya tahu Anda ke situ. Jadi pengertian kata Tuhan gitu kan. Kalau kita mengambil referensi di surat Toa ayat 14 kan jelas di situ. Oke? Kalau kami umat muslim tidak ada lagi ya hal yang bermasalah tentang konsep ketuhanan. Karena kata Tuhan ini adalah ilah. Sementara Allah itu bukan ilah, Abanda. Oke? Jadi Tuhan itu Kita kata tidak lari ke umum. Allah loh ini. Iya, sabar dulu Bang Darian. Ya. Karena Tuhan itu pasti terlibat dengan kata Allah, Bang Darian. Sabar dulu. Bang. Oke? Iya. Kita mau buy data kita buka langsung KBBI atau gimana nih? Karena di situ ada perbedaan yang beda dengan apa yang disampaikan oleh keimanan saudara kita Kristen yang mengimani Yesus sebagai gelar Tuhan, kan gitu. Ya kan? Sementara di kami pengertiannya kata Tuhan itu umum untuk menyebutkan nama Allah di situ. Oke, jadi pengertian jawaban dari pertanyaan saya, Tuhan itu kata umum untuk kami. Kalau Anda kan gelar kata Tuhan ini, itu perbedaan kita. Nah, sekarang berdasarkan tema ini, Yesus Tuhan hayalan saja. Anda mau memberikan saya referensi atau Anda saya berikan pengantar? Kenapa sampai saya menuliskan Yesus Tuhan hayalan saja? Ada tanda tanya tuh. Silakan. Putus-putus suara abang ini. Suara jelas itu tidak? Iya, Jelas bagus suaranya. Jelas. Nah sekarang Halo, begini ya Bang. Iya. Silakan. Ya, Anda mau langsung ke temanya, Anda mau berikan tanggapan atau kami berikan referensi dulu? Suara Pengantar buat Anda. dari tempat abang ini putus. Kok bisa ya? Padahal Jaringan dia kali, Bang. Bang Jaringan Mardan? merasa buruk ini Bang. Ada Bang Pian itu dulu, siapa temu Bang Pian Jaringan mau aku yang tanggapi buruk, Bang. sebelum jaringan Oke, Bang itu Mardan jaringannya itu bagus siap. itu. Jaringannya bagus Mardan itu. Enggak, aku dengar jelas ketika Anda berbicara. Ketika Ya udah, jadi singkatnya aja ya.
Tuhan menurut KBBI aja. Kenapa Itu kan bahasa suara yang Indonesia. Anda keluarkan Merujuk yang kepada saya dengar sesembahan. putus ini? Suaramu aja jelas, jaringanmu jelas, gak usah banyak alasan. Saya gunakan jaringanku jelas. Apa yang aku dengar itu putus-putus, Bang. Jadi Oke, gimana oke, saya oke, bisa oke, 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 menanggapi ini? oke. Saya sabar dulu Pak Mardam. Tadi Pak Mardam Putus kan terus bertanya, oke, Pak Mardam tadi kan bertanya kepada saya, apa sih definisi Tuhan itu dalam pengertian kami di Islam ya. Sekarang begini abangku, saya sudah sebutkan tadi, Tuhan itu adalah kata Betul. umum. Oke, karena Tuhan itu ilah, bos. Berbeda dengan Allah. Sebab ilah adalah nakira. Itu kalau ilah itu nakira, Tuhan ini nakira ya. Nah, tidak merujuk pada nama tertentu. Sedangkan Allah adalah nama Tuhan yang sudah dikenalkan kepada umat manusia. Itu kami pemahaman tentang definisi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Tuhan pencipta, iya, itu pasti juga sebenarnya. Tetapi lebih eloknya dalam bahasa pengertian tentang Tuhan ini merujuk kepada Allah, kadang-kadang nama kan. Ngerti nggak Pak Mardan? Ya, sabar dulu Bang, sabar dulu. Enggak takut kalian dosa bang menghujat agama bang? Apa ini? Pian, kamu Kristen Pian? Kalian dosa mengapakan agama-agama orang? Kamu Kristen apa Islam, Pian? Kristen aku bang, tapi aku mendengar dari tadi Kristen. menghujat agama-agama orang. Sedangkan kita agama sendiri aja kita nggak tahu, belum tamat. Di mana menghujatnya? Di mana menghujatnya? Sekarang Yesus Tuhan hanyalah saja. Hayalan saja itu berarti Iya, seadanya. kamu bantah. Kalau bukan hayalan, kamu bantah. Oke, sabar Ini Bang. diskusi. Bang, kau tengok di Aceh, di Sibolga, kau tengok di Sibolga itu di Ngapain lanjut, kau lanjut. bahas Aceh? Hah? Siapa Ya, yang di lanjut? Sibolga di Kroyo cuma numpang tidur ya di masjid bang. Tengoklah Nah, akibatnya. Mardannya lari, Mardan dari tadi memang alasan mau kabur aja dia. Gitu loh. Jangan kalian hujat agama orang, sedangkan kita orang berdosanya bang. Nggak ada kita sempurna. Iya, jadi ada tema Yesus Tuhan hayalan saja. Karena memang tidak ada satupun dalil secara eksplisit menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bang Kalau Darian, memang Yesus itu Tuhan, benar-benar Tuhan, bisa nggak kau buktikan berdasarkan ajaran ataupun dalil-dalil yang pernah diajarkan Yesus mungkin? Atau ada dalil lain yang tertulis di dalam Bible yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan? Ada? tobatlah kalian menghujat agama Kristen bang. Tobatlah. Karena Gimana menghujatnya? ditanya nggak ngerti, ditanya nggak tahu, giliran kita bilang Yesus Tuhan hayalan saja, bingung, marah-marah, kejang-kejang. Bentar Bang Darian, bentar Bang Darian. Gimana sih kami menghujatnya Bang? Tobatlah Gimana? kalian. Kayak masih Sibolga cuma numpang tidur. Orang Islam yang tidur di Sibolga itu kan numpang tidur di masjid. Enggak, gini. Ya kan? Kamu tadi kan Apa bilangnya itu terjadinya? menghujat. Di mana kami menghujatnya? Di mana kami Kalian menghujat? ingatnya waktu gempa di Aceh 2005? Apa hubungannya, anjay? Itulah sering gereja kata di Aceh nggak bisa digadakan di Aceh bang dulu. Gara-gara kamu Saja, Kak. itu Mau gara-gara dari kamu kamu. mengulang tahun. Kamu menganga dulu. Kamu menganga dulu. Kamu menganga. Bentar Bang, jangan diturunkan Bang. Jangan diturunkan Bang. Iya, jangan. Oke, siap. Tobatlah dulu, kalian bentar, bang. Enggak di Sini mana kita kami minum menghujatnya Bang? Kenapa? Sini kita minum tua kalau enggak. Baik, Datang mari ke balik. Yang harap. Mandarian, minum tua katanya Mandarian. Enggak apa-apa. Minum tua katanya. Minum Nah. tua. Sini kalian bang, datang ke Rio, ke Pekanbaru. Iya, jadi Baru datang begini ya. Besarkan dulu. Kita masih terapi tipis-tipis saja. Boleh. Kalau sama ibunya kan bahaya, bisa kena. Ya. Iya. Yesus itu kan pernah menjadi bayi ya, pernah dikandung ya sama Maria, betul? Waktu Yesus masih janin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 9 bulan. Dia Tuhan atau bukan?
Tuhan, Waktu masih berupa janin begini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Oh, jadi yang begini Tuhan. Iya, sedangkan masih Ini dibilang Tuhan. waktu Maria kata yang dibilang itu. Oh, jadi yang berupa embrio terus berupa janin begini ini Tuhan ini Tuhan ini ya, Tuhan ini ya kayak gini nih. Tuhan, Masa sih? Tuhan. Itu Ini salah Tuhan. Itu salah Masa itu. Tuhan itu? Oh iya salapi pula tutup pakai apa ya? Eh? Oh. Tuhan Bang Pian itu ada. Tuhan seperti itu. Iya. Tuhan begini. Bang Pian. Ini Tuhan. Tobatlah kalian, Terus- weh, tobat. Terus ari-arinya Aduh. Yesus waktu lahir itu Tuhan juga ari-arinya itu. Iya, iya. Bang Darian. orang- Bang Darian karena ini mabuk. Iya, di Reo di bagian mana? Di Vota kah? Ya. Jadi aku bacakan Efesus 5 Sabar dulu, nomor sabar dulu, 18. sabar dulu, Dan Bang. janganlah kamu mabuk oleh anggur, Gak usah pakai karena dalil. anggur menimbulkan hawa nafsu. Tuh. Sama dulu, Bang. Sama, Dan sabar, hendaklah tanya dulu. kamu penuh roh. Di Reo di bagian Vota Ya, atau di silakan. mana ini, Bang Dian? Bang Pian? Aku di Pekanbarunya di kotanya, Bang. Oh, di kotanya. Oh, iya. Ada minum apa di Jangan. situ? Minum sofi kah? Kita kan sama-sama nggak tahu ya masalah agama ini. Kita orang-orang yang nggak sucinya. Ya Cuma makanya yang kita belajar. Ya makanya Tapi kita di sini belajar. temanya itu yang nggak masuk akalnya, masuk akal kami sebagai Kristen, Bang. Ya nggak masuk akalnya di mana? Nggak masuk akalnya di mana? Nggak Ya, masuk gua akalnya kan- di mana? Kami. Tuh, nggak masuk akalnya di mana? Kayak gitu. Kan kayak gitu kan menyinggung orang Kristen. Yesus Kenapa Tuhan. tersinggung? Dong, Bang. Ya, Ini Nggak, bertanya. kenapa tersinggung? Kenapa tersinggung? Ya tersinggung Kalau- temanya itu Yesus adalah hayalan. Kan itunya. Ada nggak bantahannya? Ada nggak bantahan dalilnya? Bateri aku kalau itu nggak tahu aku, Bang. Ya Kita nggak kan tahu cuma berarti bilang- benar. Kalau nggak tahu berarti benar. Kenapa kamu protes? Kalau kamu nggak tahu ngapain kamu protes? Lomor kali kau makanya Bible itu jangan cuma ditaruh di atas lemari. Jangan botol aja diminum, hari-hari tua aja diminum. Bible nggak pernah dibaca, makanya kamu jadi botol kayak gitu. Jangan tuak aja diminum hari-hari. Bible disimpan diketekin aja. Giliran ditanya Yesus Tuhan atau bukan bingung, nggak tahu. Kamu itu sudah tua sampai saat ini, sampai setua ini Bible aja nggak tahu. Kamu Bukan ngaku mamamu orang lah, Pak. Kristen, Bible aja nggak paham. Masa embrio tadi itu? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Yang ngajarin kamu kayak gitu ngomong siapa? Orang tuamu gitu. Ya, aku sendiri. Selamat malam Kenapa, Bray? semuanya. Penasaran ketemu aku. Itu Gimana, ajaran gimana? kasih yang ajaran kasih yang diajarkan Yesus itu seperti itu. Iya. Begitu ajaran. Penasaran ketemu aku, Bang. Selamat Kalian nanti malam semuanya. Iya, Bang Kalian Iwan lagi Setio, beragama Kristen atau Muslim? Kristen saya. Oh, Kristen. Kalian sosok tahu Buang agama aja, kan? Buang aja, buang. Udah. Buang aja Udah ini. kayak Eh, tipis ya. nggak takut sama saya ya, takut. Nya. Apa lagi ini? Takut Ada, dengan ada. saya Islam, semua Islam takut dengan saya. Kenapa? Karena Sama nggak ini punya mabuk juga ini. data. Iya kan? Oh, saya kira Ayo, saya bayi data. diturunkan. Ayo bayi data, ayo. Iya, Kamu tanggapin. diskusi. Oh, ya. Diskusi Kamu apa tanggapin ini nih? temanya. Itu tema yang di atas baca kamu. Bisa baca nggak? Tuhan hayalan itu tidak pernah ada. Itu yang disebut hayalan ya. Pakai Ini barusan apa? kamu Pakai aibon. Kalau Yesus kan nggak hayalan, udah datang ke dunia 33 tahun. Oke, sabar Bang Adi. Kalau Yesus Gitu. bukan kalau Yesus bukan hayalan, betul nggak Yesus lahir di kandang Nah, domba? sekarang Tuhanmu ada nggak? Yesus lahir nggak di kandang domba? Tunggu sebelum kita Sabar.
Anda Kita kan belum pindah ke menjawab. topik. Iya, sekarang Ya kan kan kita ke temanya. gantian Kalau kan? sabar. Kan Masa Anda Islam mengatakan nanya ini terus kan gimana Yesus sih? Tuhan hayalan saja. Oh, Oke. hayalan. Saya Iya, kemarin yang di rumahnya menghayalkan yang Kristen. tidak punya Tuhan. Tanda tanya. Ini kan tanda tanya tuh. Bukan suatu kesimpulan, tapi ini diksi tanda tanya untuk kita Oh, olah dari narasi Anda diksi yang Anda tanda sampaikan. tanya. Kalau Tuhanmu Iya. ada enggak? Sekarang kita dengarkan paparan Anda dulu. Apakah Yesus Tuhan hayalan saja itu tanda tanya? Coba berikan kami penjelasan, silakan. Tuhan itu disembah ya sama malaikat, itu yang pertama. Dia mengutus nabi-nabi. Dia mengutus rasul-rasul. Ya. Terus kemudian dia punya kuasa. Ya, jadi bukan odong-odong. Dia punya kuasa lewat firman, lewat ucapannya. Ketika terjadi gelombang besar di danau, Yesus mengucapkan berhenti, gelombang berhenti, awan teduh, langsung teduh. Itulah firman-Nya. Ya, ucapannya punya kuasa. Nah, Oke, firman sekarang itu apa sih? ya. Ini Terus udah kemudian ngomongnya udah kedua, ngelantur ini. Yesus. saya selesaikan dulu. Ya, firman Kan itu apa dulu? Bang? Ya, jangan lama-lama Bang Iwan. firman Jangan kan lama-lama. perkataan, ucapan Firman Tuhan. perkataan. Oke. Yohanes Gimana? 1:14. Ya Jadi kamu manusia. baca, kamu yang bawa data, masa saya disuruh Oke, buka. baik. Kalau Yohanes 1:1 itu Bang, itu kan Injil awal Yohanes menerapkan istilah Yesus sebagai anak Allah. Betul nggak? Ya, terus kenapa? Pertanyaan saya, dari mana Yohanes mengetahui firman itu adalah manusia? Silakan. Yesus disebut apa tadi? Anak manusia. Oh, anak manusia, karena dia datang melalui proses kelahiran manusia. Iya, pertanyaan saya, dari mana Yohanes mengetahui itu bahwa firman itu adalah manusia? Firman itu menjadi manusia. Yohanes Iya. 1 ayat 8. Iya, makanya dari mana Yohanes tahu itu? Ya, Yohanes Sampai tahu karena memang Yesus itu firman. dia di mana Yesus mengatakan dirinya firman, di mana? Dia bukan sekedar firman saja ya, kamu bisa Iya, buka tadi ya. kamu mengatakan Tunggu di mana dulu, firman. saya jelasin firman. Kamu tahu apa itu firman? Coba jelasin. Iya, firman itu logos, perkataan. Sabar, gampang itu. Nah, kurang Iya. lengkap. Sabar. Sekarang kamu tanya, Datanya di tanya. mana dalam Sabar Al-Quran? dulu. Firman itu perkataan. Sabar Coba. dulu, sabar dulu. Nah, sabar terus Sabar sampai dulu. bengkok. Anda menghela gitu kan. Tadi tentang Yohanes 1:1 di situ kan awal mula Yohanes menerapkan Injilnya untuk mengambil istilah Yesus anak Allah. Kemudian sampai di Yohanes 1:14 dinyatakan firman itu menjadi manusia. Dari mana Yohanes tahu hal itu? Silakan. Kan Yesus firman. Di mana Yesus firman? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kamu baca tuh. Justru di situ. Gimana sih orang ini? Justru di situ. Waalaikumsalam. Justru di situ diterangkan dalam nas Yohanes. Kamu ngerti nggak kata nas? Ya kamu bodoh, gimana kamu dijelasin mau lu bisa tahu. fokus Kamu kan tidak pertanyaan nggak? tahu. Bisa Kamu fokus mau udah lari kemana-mana. Sementara kamu Ngerti nggak teriak-teriakan tahu. loh dia dari Gimana tadi. sih? Bisa fokus dengan pertanyaannya Coba, nggak? nih saya jawab. Kamu diam dulu. Gini, Kalau Kak. saya jawab, kamu diam. Ya. Pertanyaan dong. Makanya saya Fokus ke pertanyaan jelasin. dong. Coba. Kalau udah ngata-ngatain orang bodoh, merasa dirinya pinter, fokus Oh iya, dengan saya pertanyaan pintar. awas. Terapi Saya apa juara bisa satu. masuk lagi tes kali? Saya dapat cum Yohanes laude. Masuk. Saya dapat cum Fokus laude. dengan pertanyaan, fokus. Saya asisten dosen, makanya saya pintar. Bang, asisten dosen gak ada yang mau Aduh. ngomong kayak lu. Kita semua di sini sekolah, gak ada yang ngerocos kayak lu, gak ada. Ya, siapa yang mau Kalau diskusi punya dengan teman, saya? Saya nggak mau mak-mak ya. Jangan di Yang sini. mau diskusi dengan saya nggak mau Fokus ke mak-mak. pertanyaan. Mak-mak itu, Coba fokus ya ke mak-mak itu pertanyaan. cerewet, nggak tahu Fokus. apa-apa ya. Fokus. Siapa? Bisa fokus gak? 1, Kalau 2, Terapi. 3, 4, 5, Diatur dulu lah, 6, jangan tambah sampai 1, lu kesini Islamnya dah. tambah 1.
Saya mau Ya, dikeroyok Ladi, 7 orang ya. Ladi, sabar, Ya, sabar, saya adikku, dikeroyok sabar. 7 orang, yang penting bukan perempuan. Ladi, tidur di bawah nih. Saya tidak ladeni perempuan Ladi. ya, karena Udah datang Al-Quran Ladi. menyatakan teriakan. perempuan Ladi, itu di Ladi, dulu, neraka Pak, paling atau Pak banyak kata Muhammad Bang, ya. Ladi, Pak, Gitu. Ladi, sabar Jadi dulu, saya nggak sabar dulu. mau. Sabar dulu, Ya, Iwan. Muhammad Setio. bilang perempuan yang paling Sabar. banyak di neraka itu perempuan. Sabar. Ya. Oh gitu. Jadi Sabar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, Sabar dulu, 6, dulu. tambah 1 orang lagi yang Islam. Iya. Saya mau dikeroyok. Saya suka dikeroyok. Sabar, nggak ada yang keroyok nggak ada. Saya aja dikeroyok semalam. Saya nggak mau ada. dikeroyok. Saya yang penting saya tidak mau Aduh, dengan fokus sama perempuan pertanyaan ya. doang loh. Cuma Saya tidak suka. sama pertanyaan Ya, doang. ya, saya tidak suka. Saya ini gurunya Maliki ya, sama Billy ya. Saya tidak mau dikeroyok sama perempuan. Ya, lihat itu. Saya Santai bicara dulu sekali lah. dia udah 4 kali. Saya nggak bisa kalau rebutan. Maksudnya Iya, begini sabar loh. dulu, sabar. Ya, yang santai dulu perempuan lah. turunkan aja. Ya, silakan. Mau nanya apa? Iya, jadi tadi dia katakan Tuhan itu yang mengutus malaikat. Lalu tertulis di Lukas 22 nomor 43 sampai 44, di situ Yesus justru ketakutan ketika ketemu dengan malaikat. Bahkan di Lukas 4 nomor sampai 11 kalau nggak salah, di situ justru Yesus itu berada dalam lindungan malaikat. Pertama, Yesus takut ketika malaikat datang. Kedua, Yesus berada dalam lindungan malaikat. Lindungan malaikat. Ini kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, bukan Tuhan hayalan saja, kenapa dia takut kepada malaikat? Kenapa dia harus dilindungi oleh malaikat? Tuhan kok dilindungi sama malaikat? Ini masuk akal nggak? Masuk logika nggak Tuhan dilindungi malaikat? Masuk akal nggak Tuhan Ya. takut sama malaikat? Jadi saya jelaskan Silakan. yang firman dulu ya, supaya kita jangan Enggak, kebiasaan. Yesus yang takut, Tunggu dulu, Yesus sabar. yang takut sama malaikat itu Kamu loh. dari Masuk akal tadi nggak? Kan kau loncat terus mengatakan, kayak kodok. Tahu kodok nggak? justru saya ini akan tarik Anda kembali ke pernyataan Kamu Anda di dibilang, awal. saya jelasin apa itu firman dulu, nanti baru Kejauhan tadi masuk kalau ke sudah sampai Yesus. firman itu lompat sebenarnya tadi sudah. Kebiasaan Muslim loncat, nanti Udah, lanjutlah, jatuh. bahas firman. Menghujat. Sebenarnya tadi lompat itu Oke, firman saya itu. jawab ya. Ya. Yohanes 17 ayat 17 ya. Firman itu adalah kebenaran, itu pertama. Kalian catat. Jadi namanya berarti firman itu firman kebenaran, Yesus. nggak tipu-tipu. Yang kedua ya, Kebenaran. yang kedua Kalau 1 firman Yohanes Yesus tuh ada lagi 2 firman ayat kebenaran ya? 21. Enggak, kalau firmannya udah jadi Yesus, Sebentar, saya nggak mau. Saya kebenarannya sudah benar. bilang saya tidak Firman mau itu dengan Yesus atau perempuan. kebenaran? Perempuan itu cerewet, Enggak, berarti dia firman punya itu ilmu, kebenaran. ya. Bukan Yesus. Ya. Berarti Yang berarti Yesus kedua, gagal. tadi saya Berarti katakan Yesus gagal firman kalau begitu. adalah kebenaran. Berarti Yesus Yohanes bukan 17 firman dong. ayat 17. 1 Berarti Yesus Yohanes bukan 2 ayat firman 21. dong. Ya. Bukan Begini karena loh, tadi kamu tidak mengetahui kebenaran. Oh, Tetapi Udah, kalau justru karena nggak kamu nyambung mengetahui dibuang aja Bang Rapi, kebenaran, udah nggak nyambung ini, udah nggak bagus ini. bahwa Iya. Oh, tidak berarti Yesus ada tuh kebenaran dusta ya? yang berasal. Oh, bentar Bang. Sebentar, berarti Yesus Udah, itu udah. kebenaran Bang Jadi- Terapi. Salah kita selama ini bilang Yesus itu firman. Salah kita. Itu sudah kalau Iya. Ladi yang ngomong nggak ada berhentinya. Enggak, gini loh. Gini, Nah, Bang tapi Bang Terapi harus saya akui juga sempat lompat sih. Tapi ketika dia mengatakan Tuhan itu yang mengutus malaikat. Lantas kalau Enggak, emang Yesus bener itu loh. Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Enggak, Kenapa Bang dia berada Darian. dalam lindungan malaikat? Itu yang harus Bener ditanyakan loh, dulu. dari Tapi larinya ke tadi firman kejauhan tadi. Enggak, tadi kan gue parkun. Terus gue mentah ke rumah siapa, lah kok gue di rumah orang. Gue masuk di sini karena penuh, gue parkun di bawah. Gue dengerin ketiduran gue enak-enak tidur. Toto gue kebangun gara-gara dia teriak-teriakan kenceng banget. Iya. Bang, gue dengerin. Bang Terapi nanya apa, dia jawab apa. Itu kalau gue moderator, gue gak ngomong A, gak ngomong B, gue turunin langsung. Asisten-asisten kayak begitu, aduh. Bahkan ya, Ah, bahkan lo. tertulis bahkan tertulis di 1 Yohanes 4 nomor 18 dikatakan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau Yesus itu Tuhan beneran bukan Tuhan-Tuhanan, pernah nggak Yesus merasa takut?